Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kali ini kita akan melanjutkan beberapa soal TOEFL yang akan kita bahas. Yang pertama tentang listening ya. Oke, nanti untuk audio Anda bisa download di keterangan video ini. Akan saya kasih linknya. Saya langsung saja, jadi nanti kalau Anda mau dengar audionya Anda bisa putar sendiri di audio yang Anda download. Jadi sekarang saya langsung bacakan saja soalnya ya. Ya, jadi listening ini kita disuruh mencari kalimat yang cocok dengan suara soal di kaset ya. Antara 4. Oke, nomor 1 nanti soalnya itu kayak begini. Ya, ikhtar minal ajwibatil arba'ah jawaban yunasibul mafhumul jumlah allati sami'ataha minasyarid. Pilih di antara jawaban-jawaban yang 4 jawaban yang sesuai dengan pemahaman kalimat yang Anda dengar dari kaset. Oke, nomor 1. Lam yabda at-tafkir al-falsafi 'indal Arab illa ba'da zuhuril Qur'an. Ya, ini soal nomor 1 ya. Lam yabda at-tafkir al-falsafi 'indal Arab illa ba'da zuhuril Qur'an. Tafkir falsafi artinya pemikiran filsafat. Lam yabda belum dimulai. Pemikiran filsafat belum dimulai. Indal Arab bagi bangsa Arab. Illa ba'da zuhuril Qur'an, kecuali setelah munculnya Al-Qur'an. Pemikiran filsafat belum dimulai kecuali bagi bangsa Arab kecuali setelah munculnya Al-Qur'an. Oke, kita lihat di sini ada 4 pilihan jawaban. Yang alif, karena zuhurul Quran huwa qimmatut tafkir al-falsafi 'indal Arab. Jadi zuhur itu kemunculan Al-Quran. Huwa qimmatut tafkir adalah puncak pemikiran filsafat 'indal Arab bagi bangsa Arab. Ya, ini kurang tepat. Kenapa? Ya, ini pertanyaan filsafat ya. Jadi di TOEFL ini Anda akan tanya nanti banyak ya, ada sejarah Islam, ada fikih, ada tasawuf. Nah, ini filsafat Islam ya. Yang alif ini kemunculan Al-Quran adalah puncak pemikiran filsafat bagi bangsa Arab. Ya, ini ada benarnya ya. Cuma kita lihat dulu yang nanti yang lain dulu. Apakah ada yang lebih pas? Yang ma bada al-Arab bitafkir al-falsafi 'inda zuhuril Quran. Bangsa Arab tidak mulai berpikir filsafat ketika munculnya Al-Quran. Ya, ini ada benarnya juga. Bangsa Arab tidak berpikir tentang filsafat, tidak mulai berpikir filsafat ketika munculnya Al-Quran. Nah, ini kurang pas ya. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi kan lam yabda at-tafkir al-falsafi indal Arab illa ba'da zuhuril Quran. Jadi pemikiran filsafat tidak muncul kecuali setelah munculnya Al-Quran. Tapi di situ malah tidak mulai ya, tidak muncul. Nah, kalau yang jim, mabadal Arab bitafkir al-falsafi illa fi sodril Islam. Bangsa Arab tidak mulai berpikir filsafat kecuali di masa awal-awal kemunculan Islam. Bangsa Arab tidak berpikir filsafat kecuali di awal-awal munculnya Islam. Nah, ini kurang pas. Kenapa? Karena kita tahu ketika awal-awal kemunculan Islam, bangsa Arab belum berpikir tentang filsafat ya. Jadi filsafat baru berkembang itu di abad-abad kedua Masehi, di masa Daulah Abbasiyah. Kalau yang dal, asbahal Quran masdarul fikr al-falsafi 'indal Arab. Al-Quran menjadi sumber pemikiran filsafat bagi bangsa Arab. Ya, ini paling pas. Jadi Al-Quran menjadi sumber pemikiran filsafat bangsa Arab. Ya, ini agak-agak kontroversial juga ya. Jadi masih bisa didebat. Cuma memang menurut soal ini yang paling pas itu dal ini ya. Al-Quran adalah sumber pemikiran filsafat bangsa Arab. Ya, kadang-kadang yang kuat juga adalah yang jim ini ya. Bangsa Arab tidak berpikir filsafat kecuali di masa kemunculan Islam. Itu juga kuat. Cuma itu kurang kuat. Kenapa? Karena sejarahnya itu filsafat baru berkembang bukan di masa kemunculan, tapi di masa kejayaan Islam, di masa Daulah Abbasiyah. Jadi ini jawabannya dal.
Oke, lanjut yang kedua. Innal tatahammalu mas'uliyatan ijtima'iyatan kabirah. Innal sesungguhnya ibu, tatahammal, memanggul atau mengangkat ya. Tatahammal, mengangkat mas'uliyah, tanggung jawab ijtima'iyah sosial kabirah yang besar. Sesungguhnya ibu itu memegang tanggung jawab sosial yang besar. Kita lihat mana yang paling mirip dengan itu. Yang alif, innal masail al-ijtimaiyah allati tuwajihuhal kasirah muaqqadah. Sesungguhnya masalah-masalah sosial yang dihadapi ibu itu banyak dan kompleks. Nah, ini bisa juga ya. Sesungguhnya masalah sosial yang dihadapi ibu banyak dan kompleks. Yang ba, tatrahul as'ilatan haulal qadaya al-ijtimaiyah allati tuwajihuha. Sang ibu memberikan tatrahu as'ilatan, pertanyaan-pertanyaan, haula, seputar al-qadaya al-ijtimaiyah, isu-isu sosial allati tuwajihuha, yang dia hadapi. Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar isu-isu sosial yang dia hadapi. Sudah mau habis. Kalau yang jim, wujub hilli al-qadaya al-ijtimaiyah, wajib untuk menyelesaikan isu-isu sosial. Ini kurang pas ya, tidak ada ibunya dan juga tidak ada tanggung jawabnya. Kemudian yang dal, yang jim, idza kanat al-um hamilan fa inna 'alaiha mas'uliyah kabirah wa sakila. Jika seorang ibu itu hamil, maka dia memiliki tanggung jawab yang besar dan berat. Ya, ini juga benar tetapi tidak cocok dengan soal ya. Jika ibu hamil maka bebannya berat. Memang berat ya kalau lagi hamil ya. Kandungannya berat. Yang dal, inna 'ala atikil walidah, di atas pundak seorang ibu wajibat ijtimaiyah, ada kewajiban-kewajiban sosial yang besar dan berat. Nah, ini yang paling pas yang dal. Inna, sesungguhnya di atas pundak ibu ada kewajiban-kewajiban ijtimaiyah, sosial kabirah yang besar, wasakila dan juga berat. Oke, yang nomor 3 ya. Ini mohon maaf ini lagi ngecas. Yang nomor 3, soalnya gimana? Kita lihat. Labudda an tu'alijal muhadarah qadayaha al-islamiyah. Labudda, seharusnya, an tu'alijal muhadarah, kuliah itu membahas qadayaha al-islamiyah, isu-isu keislaman. Seharusnya ceramah itu atau kuliah itu membahas isu-isu keislaman. Mari kita lihat yang nomor 3 ya. Su'ubatu halil qadaya al-islamiyah, sulitnya memecahkan isu-isu keislaman. Nah, ini kurang pas. Sulitnya ya, hal itu memecahkan qadaya, isu-isu islamiyah, keislaman, kurang cocok. Yang ba, ta'addudul qadaya al-islamiyah, bermacam-macamnya isu-isu keislaman, ini juga kurang cocok. Yang jim, wujubu halil qadaya al-islamiyah, wajibnya memecahkan isu-isu keislaman, kurang cocok. Yang dal, al-muhadarah fil qadaya al-islamiyah, kuliahnya tentang isu-isu keislaman. Nah, ini yang pas ya, ada muhadarahnya dan ada isu-isu keislaman. Maka jawabannya yang dal. Oke, lanjut ke nomor 4. Mari kita lihat soalnya. Al-ikhtilaf zahiratun tabi'iyyatun lil bashar fi kulli syu'un wa fi kulli al-'usur. Al-ikhtilaf, perbedaan itu adalah zahirah, fenomena tabi'iyyah yang alami, lil bashar, bagi manusia, fi kulli syu'un wa fi kulli al-'usur, di semua urusan dan di semua masa. Al-ikhtilaf, perbedaan, adalah fenomena alami bagi manusia di semua urusan dan di semua masa. Mari kita lihat nomor 4, mana yang cocok. Zahiratul ikhtilaf fi kullil umur, fenomena perbedaan di semua urusan, tabi'iyah, hal yang alami, ladan nas fi asrin muayyan, bagi manusia di masa tertentu. Nah, ini enggak pas karena ada masa tertentu, padahal soalnya tadi di semua masa.
Yang ba, yu'addul ikhtilaf, perbedaan itu dianggap fi kulli syu'un, di semua urusan, minaz zawahir al-tabi'iyah, merupakan fenomena yang alami. Nah, ini lumayan. Yang jim, yu'addul ikhtilaf, perbedaan itu dianggap fi ba'dil masail, dalam beberapa urusan, amrun adiyan, sesuatu yang biasa, fil hayah al-basyariyah, di dalam kehidupan manusia, fi asin muayyan, di masa tertentu. Ini juga lumayan, tapi ada fi asin muayyan, jadi nggak pas. Ya. Minat tabi'i yang dal, minat tabi'i ayakhtalifan nas fi kulli syu'un wa fi kulli unsur. Merupakan hal yang alami bahwa manusia itu berbeda-beda dalam semua urusan dan di semua masa. Nah, ini yang mana yang kira-kira nih? Yang kira-kira pas antara ba dengan dal ya. Nah, kira-kira mana yang paling pas? Ya, ini yang paling pas sepertinya ini yang dal. Kenapa? Karena ada syu'un dan ada unsur ya, dua-duanya dibahas. Kalau yang ini cuma syu'unnya aja. Maka seharusnya dal. Mari kita lihat kuncinya nomor 4 dal. Oke, nomor 5. Hadzal qism muzawwadun bitileviziyun at-ta'limi. Hadzal qism, ya, qism itu kalau di bahasa Arab, orang-orang Arab menyebut qism itu jurusan di universitas ya. Muzawwad, dilengkapi. Bitileviziyun at-ta'limi, dengan televisi pengajaran. Jadi ada TV yang isinya pengajaran-pengajaran ya di jurusan itu. Nah, kira-kira mana yang pas? Mari kita lihat beberapa jawabannya. Inna televiziyun at-ta'limi wasilah wahidah fil qism. Sesungguhnya televisi pengajaran adalah satu-satunya sarana di jurusan itu. Ini kurang pas. Ya, padahal itu cuma kata-katanya dilengkapi, berarti ada fasilitas yang lain, bukan satu-satunya. Wahidah ini satu-satunya ya. Ba, laisa fi hadzal qism illa televiziyun at-ta'limi. Tidak ada di dalam jurusan ini kecuali hanya televisi pengajaran. Ini juga tidak pas. Yang jim, inna televiziyun min wasailit ta'lim fi hadzal qism. Sesungguhnya televisi termasuk sarana pengajaran di jurusan ini. Ya, ini juga pas. Ini paling pas ini. Yang dal, inna hadza al-qism la yastakhdimu ghairu televiziyun at-ta'limi. Oke, kalau yang jim tadi sesungguhnya televisi termasuk salah satu fasilitas pengajaran di jurusan ini. Nah, ini paling pas ya. Sesungguhnya televisi termasuk salah satu sarana pengajaran di jurusan ini. Ini paling pas. Yang dal, inna hadzal qism, sesungguhnya jurusan ini la yastakhdim, tidak menggunakan ghairu televiziyun ta'limi, kecuali televisi pengajaran. Jadi paling pas yang jim. Oke, itu dulu ya. Untuk kali ini mudah-mudahan sukses ya videonya jadi dan bisa Anda pahami. Silakan komen kalau ada komentar dan juga masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.